Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my channel. Selamat datang kembali di channel Ian Jaya Aquatic. Apa kabar ya teman-teman? Semoga di tahun baru ini teman-teman semua diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya teman-teman ya. Oke, sebelumnya gue mau ngucapin selamat tahun baru 2023. Semoga tahun ini teman-teman semua bisa dapet apa yang dipengenin ya teman-teman, apa yang ditargetin. Dan yang jelas tahun ini di tahun baru teman-teman, gua pribadi juga semoga punya harapan baru ya. Oke, langsung aja. Buat yang baru mampir ke channel ini, silahkan support channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen untuk dapat update terus dari channel gua. Ya, langsung aja kita ke topik pembahasannya teman-teman ya. Kali ini gua mau bahas tentang pakan ikan lohan ya teman-teman. Pakan ikan lohan. Jadi mungkin teman-teman semuanya udah pada tahu ya pakan ikan lohan apa aja itu ya. Tapi yang mau gua tekenin di sini, pakan yang mau gua bahas ini pakan khusus untuk teman-teman yang mau pada belajar breeding, mau ternak, mau budidaya ikan lohan. Nah, di sini gua mau share pakan murah tapi hasilnya nggak murahan ya teman-teman, hasilnya memuaskan lah. Jadi ini pakan kita khususkan ini buat ikan lohan jantan. Jadi buat teman-teman yang mau baru belajar atau mencari informasi tentang pakan ikan lohan, atau para breeder yang bingung gimana sih pakannya apa sih biar ikan lohan jantan ini bisa lulus gesek, bisa luges. Nah, jadi pada kesempatan kali ini gue mau nge-share tentang pakan ikan lohan jantan biar luges ya teman-teman. Pakannya murah ini tapi hasilnya memuaskan. Oke, yang pertama teman-teman, jikalau mau breeding ikan lohan, beberapa faktor harus diperhatikan ya teman-teman. Yang pertama ini usia ikan lohan jantan. Karena dalam breeding ikan lohan atau teman-teman yang baru belajar, ini biasanya nggak memperhatikan ya. Usia ikan lohan itu sangat berpengaruh penting ya teman-teman dalam hal breeding atau budidaya ikan lohan. Jadi sebisa mungkin cari ikan lohan jantan yang usianya sudah matang. Biasanya itu mungkin sekitar umur 7 bulan, 8 bulan, bagus-bagusnya itu umur 1 tahun. Ikan lohan jantan itu udah mulai bisa kita kawinkan atau sudah matang gonad untuk reproduksi. Nah, dan yang kedua ini faktornya ini pakan. Nah, kadang teman-teman pada nggak terlalu memperhatikan untuk pakan ini ya. Ada yang sudah pada cobain di breed kok nggak netes-netes telurnya, nggak lugas-lugas pejantannya. Nah, ini teman-teman kendalanya. Jadi untuk ikan lohan ini sebenarnya jikalau memang ikan lohan itu diperuntukkan untuk indukan, untuk jadi pejantan, yang taruhlah genetiknya kita udah tahu bagus nih ikan lohan. Nah, kalau untuk dipija, diregenerasi, diternak, udahlah biarin, kita nggak usah kasih pakan-pakan yang biar merah lah, biar bagus, dipakai karopil dan segala macam. Itu sebenarnya nggak usah ya teman-teman, karena
kalau kita cuma sekedar mau ngindukin si ikan lohan, jadi pakannya itu nggak usah pakan-pakan yang mengandung karopil. Hindari pakan yang mengandung karopil ya teman-teman. Entah mitos atau fakta, tapi sepengalaman pribadi gua sendiri, untuk pakan yang mengandung karopil untuk pejantan ikan lohan itu rata-rata susah untuk luges atau lulus gesek. Dia itu jadi kayak nggak membuahi gitu ya, membuahi tapi si ininya nggak si telurnya nggak sampai menetas, nggak bisa menetas ya teman-teman. Entah itu faktor karopilnya atau apa, gua nggak tahu, tapi sepengalaman gua ikan-ikan lohan yang gua piara untuk indukan nggak pernah gue pakein pakan karopil, karena gue udah tahu genetiknya seperti itu. Nanti yang kita progres, kita warnain nanti anaknya aja, nggak usah pakai indukannya juga. Tapi kalau memang indukannya warnanya gen warnanya bagus, jadi dia nggak pakai karopil pun kan warnanya udah naik sendiri tuh. Jadi pakan ini yang fatal ya teman-teman sebenarnya. Kalau untuk ikan lohan yang belum luges, mau kita bikin luges, mau kita jadikan indukan, itu yang pertama kita harus pakai pakannya pakan alami ya teman-teman. Pakan alami ini seperti cacing tanah ya, cacing beku, cabek, bisa jangkrik, ulat Hongkong dan lain-lain, apalah itu, ataupun ikan-ikan kecil. Nah, yang kedua ini pakai pelet teman-teman. Kita full pelet pun bisa, tapi dengan catatan yang tadi, peletnya tidak mengandung karopil ya teman-teman. Kalau untuk kandungan spirulina masih nggak masalah sih, masih worth it lah, bagus lah itu untuk indukan. Tapi kalau yang mengandung karopil jangan. Dan gue pribadi di sini gue pakainya pakannya itu adalah pakan pelet coklat teman-teman. Pakai pakan pelet coklat atau pelet lele. Mungkin di tempat teman-teman banyak lah ya pakan pelet lele seperti itu. Tapi yang profit ya teman-teman, karena kalau yang profit sama yang biasa itu harganya pun ada beda. Ada harga, ada kualitas ya. Kita mungkin dulu yang profit. Jadi pelet coklat ini, pelet lele ini yang tanpa pernah apapun. Nah ini bagus teman-teman kalau indukan atau calon indukan ikan lohan ya, untuk jantan biar dia itu nanti bisa gesek, lulus gesek, bisa luges ya teman-teman. Bisa dimix pakan alami sama pelet lele. Jadi buat teman-teman yang mungkin nggak ada bang di tempat gua ini peletnya, bisa pakai pakan alami. Di full pakan alami pun bagus itu. Tapi kalau full pakan alami dia susah juga, nanti nggak mau makan pelet lagi. Mending kita mix atau full pelet lele atau pelet coklat itu bisa, sangat amat bisa. Dan satu lagi kasusnya, kalau memang sudah terlanjur itu ikan progresan dari kecil, kan misalkan ya, kan udah progresan pengen diindukin nih, ngelihat bakatnya kan udah bagus nih, misalnya dari jenongnya, warnanya, vintel dan segala macem, dari genetiknya udah bagus, udah terlanjur diprogres, udah terlanjur makan banyak karopil, kita sebenarnya itu bisa diakalin ya teman-teman. Solusinya itu yang pertama, ini pengalaman gue pribadi, karena gue pernah dulu beli indukan udah gede ya, udah pejantan gede, tapi gue belinya udah besar ya, gede-gede gitu. Itu bekas ikan kontes. Nah, tahu sendiri kan kalau ikan kontes itu ya suntik, ya karopil, buat warna dan lain-lain itu masuk semua. Jadi bisa ditangani ya teman-teman, bisa diakalin dengan solusinya. Kita karantina dulu ikan tersebut, ikan-ikan yang sudah mengkonsumsi karopil jangka waktu lama. Tapi kita modalnya sabar ya teman-teman. Kita karantina. Maksudnya di karantina di sini kita stop pakan karopilnya, kita kasih dia pakan alami sama pakan pelet lele, pelet coklat biasa. Nah itu cepet-cepetnya itu biasanya sebulan, 2 bulan, sampai 3 bulan. Gue pernah karantina ikan itu sampai 3 bulan, karena si ikan tersebut
gua tes gesek, dia belum mau lulus gesek. Dia belum bisa gesek, maksudnya belum bisa luges ya. Jadi gua karantina terus. Sambil karantina tadi misalkan udah sebulan, nah kita coba tuh gesekin sama betina yang siap nelor. Kita coba gesek, apakah ada hasil. Kalau misalkan udah ada 1-2 telur yang menetas atau berapa telur yang menetas, nah itu sebenarnya kalau gue bilang itu udah luges. Nah kedepannya tinggal diterusin pakai pakan yang tadi, pakan alami sama pakan pelet coklat itu. Nanti juga dia bakalan nambah ini ya teman-teman, nambah banyak yang menetasnya. Kecuali memang usia ikannya udah terlalu tua. Itu ada faktor lagi tuh. Produksi ikan yang usianya udah terlalu tua, dia bakalan menurun ya. Untuk produksi geseknya, performa geseknya dia bakal menurun. Jadi yang tadinya luges banyak nih, bisa jadi dia netesnya sedikit. Makin dia tua, makin berumur, umurnya udah terlalu tua lah ya, jadi dia bisa turun hasil gesekannya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kita bisa karantina dulu. Sambil karantina, sambil kita nanti sekalian dites lagi, udah bisa gesek belum, udah luges belum, terus aja begitu. Gue pernah sampai 3 bulan soalnya dalam karantina ikan bekas kontes ya, buat dijadiin indukan. Dan selama 3 bulan tiap 2 minggu sekali gue cobain gesek. Belum ada hasil, kedua belum ada hasil, sampai gesekan kelima dia baru ada hasil, dan itu pun sedikit, belum banyak ya hasilnya. Tapi kesananya makin banyak, dan hasilnya ya memang itu pengalaman pribadi gue lumayan, karena mungkin dalam jangka waktu yang lama itu dia mengonsumsi karopil, bahasanya apa ya, netralisir kadar karopilnya ya. Jadi selama 3 bulan itu dia nggak dikasih makan yang mengandung karopil, gue kasih pakan alami, gue kasih pakan pelet lele. Jadi mungkin udah netral, intinya dinetralin dulu di karantina itu, buat netralin bahan-bahan karopil dia yang masih ada efeknya di ikan itu. Nah mungkin ya sekian dulu ya teman-teman video sharing gua kali ini tentang pakan ikan lohan ya. Buat teman-teman, sehat selalu ya teman-teman, dimudahkan rezekinya, disehatkan selalu. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya untuk support channel gua. Salam dari gua, Ian Jaya Aquatic.